Satuan Guru Penggerak Angkatan 9 di Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan percakapan observasi, pra-observasi kepada Bapak Yudis, Muhammad Yudis Febriansyah yang merupakan guru di SMA Muhammadiyah 1 Medan. Baik. Assalamualaikum Pak Yudis. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu, luar biasa. Alhamdulillah. Tadi saya melihat keadaan di sekolah kita, cuacanya ya mulai dari saya mau kesini tadi ya kayaknya riwet ya Pak ya, macet di mana-mana. Bapak kejebak macet tidak? Iya tadi saya terjebak macet juga tadi Bu. Kebetulan ada beberapa titik yang terjadi kemacetan Bu ya. Tapi nggak sampai terlambat ya Tapi kan nggak Pak? sampai terlambat Bu. Oh, alhamdulillah. Ya kita sebagai pendidik pun harus bisa mengoptimalkan waktu ya kan Pak? Iya betul sekali Bu. Waktu itu merupakan kunci bagi seorang pendidik dalam melaksanakan kedisiplinannya Bu. Oh iya Pak, itu harus Pak. Karena apapun ceritanya kita ini menjadi contoh ya kan Pak. Iya, benar, Bu. Contoh. Bagi peserta didik kita gitu ya. Pak, di sini saya akan melakukan percakapan praobservasi ya sama Bapak dengan tujuan kan saya akan supervisi Bapak ya, supervisi Bapak. Nah, saya sebagai observernya gitu ya Pak ya. Bolehlah saya melakukan praobservasi ke Bapak biar mungkin saya tahu tuh apa sih maksud tujuan Bapak gitu yang lainnya kan. Jadi saya bisa pahami dan Bapak juga oh ini Bu gitu. Tujuan kita sama-sama tercapai pembelajaran di dalam kelas ya kan Pak. Oke Pak, siap ya Pak ya. Saya mau nanya nih Pak, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai di dalam kelas? Oke, tujuan pembelajaran Bu ya. Baik Bu. Untuk tujuan pembelajaran saya itu di dalam kelas nanti itu ada 3 Bu. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran yang pertama adalah nanti siswa akan mampu untuk memahami bagaimana sih masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Kemudian yang kedua itu nanti siswa akan mampu menelaah bagaimana proses penyebaran agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Dan yang ketiga itu adalah siswa mampu untuk menguasai jalur-jalur perdagangan dalam penyebaran Hindu-Buddha ke Nusantara Bu. Jadi 3 tujuan pembelajaran itulah yang ingin saya capai nanti pada saat saya melakukan pembelajaran di dalam kelas. Oh gitu. Jadi yang Bapak tujukan yang Bapak capai tujuannya itu yang dikembangkan di dalam kelas yang pertama memahami maksudnya agama Hindu-Buddha ke Nusantara ya Pak ya. Iya betul. Kemudian menelaah. Kemudian mampu mengetahui mereka bagaimana sih perkembangan atau penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia khususnya. Iya betul sekali. Berarti itu saya tertarik ini Pak dengan ini karena ada ya kemarin itu ada 2 ya. Bahkan katanya bukan Hindu dan Buddha ya, yang agama yang membawa ke Indonesia, tapi di sini Islam ya katanya. Iya. Saya juga belum tahu, nanti saya akan melihat ya Pak ya. Iya Bu. Sekalian ini Pak, sekalian seperti sini sekalian saya pun dapat ilmu juga gitu Iya ya. silakan Bu dengan senang hati. Oh iya Pak. Kemudian Pak, itu kan tadi tujuannya Pak ya. Kemudian saya mau mengetahui juga nih Pak, area pengembangan yang ingin Bapak capai itu apa ya Pak? Yang ingin Bapak capai dan Bapak kembangkan. Sebenarnya sih Bu, area yang ingin saya kembangkan itu ada 2 Bu. Ya. Yang pertama itu adalah pengetahuan, yang kedua itu adalah keterampilan. Bisa saya jabarkan Bu? Boleh silakan Pak. Oke. Kalau untuk area aspek pengetahuan, saya ingin memberikan pengetahuan kepada siswa bagaimana proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara, kemudian bagaimana kemudian kedua agama tersebut membentuk budaya Indonesia yang kita kenal hari ini. Dan dari pengetahuan tersebut, jadi siswa itu semakin menghargai bagaimana sih sejarah nenek moyang mereka, bagaimana proses masuknya agama nenek moyang mereka, dan bagaimana agama tersebut membentuk kebudayaan yang telah mereka kenal hingga saat ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka lebih menghargai
tentang budaya Indonesia, mereka lebih mencintai keragaman dan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, dan mereka mampu untuk bertoleransi, Bu. Tujuannya toleransi kepada keanekaragaman budaya, saling menghormati, dan menjadi kebanggaan bagi mereka. Itu dari aspek pengetahuan, Bu. Untuk aspek keterampilan adalah bagaimana nanti setelah mereka mempelajari dari aspek pengetahuan, mereka mampu untuk membuat keterampilan budaya-budaya yang terkait tersebut ke dalam bahasa mereka sebagai anak muda, Bu. Dengan kata lain, mereka mampu memperkenalkan budaya mereka itu ke khalayak yang lebih luas. Karena untuk saat ini dalam aspek keterampilan, itu saya pikir dengan adanya media sosial, itu perkembangan aspek budaya lokal itu kan bisa untuk di-up. Nah, disinilah peran kita untuk bagaimana mereka mampu menciptakan keterampilan yang berkaitan dengan budaya, bisa tari-tarian, bisa ya dengan aspek budaya lainnya yang begitu luas, keanekaragaman, itu mampu untuk mereka kembangkan dalam sebuah video, mereka share di YouTube, atau dengan cara-cara mereka lah, Bu, dengan bahasa anak muda atau dengan bahasa Gen Z, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, tertarik saya ini Pak, bahkan tadi pada saat Bapak mengatakan tujuan saja saya sudah tertarik, apalagi area pengembangan yang Bapak ingin capai dan ingin Bapak kembangkan itu kena ya dua-dua aspek pengetahuan sama aspek keterampilan ya Pak ya. Karena kan untuk zaman sekarang itu ya kita kan tahu Pak, digitalisasi itu nomor satu ya, gadget yang Bapak bilang tadi ya. Apalagi Bapak menilai dari segi keterampilan mereka bisa men-share video ke YouTube atau melihat ya Pak ya. Apalagi yang saya tahu ya, pengembangan dari segi budaya itu kan sangat gampang ya Pak ya ditiru ya. Tapi ya walaupun agak memudar sedikit tapi kita kembangkan ya. Di sini Bapak kembangkan kembali, apalagi pemahaman mereka itu tentang Hindu dan Buddha ya, budaya agama ya. Wah, saya rasa kalau ke Hindu Buddha gitu ya, ya saya pun pengen tahu nih Pak, ya kan ada pengetahuannya ya saya juga. Karena saya kan Pak mencintai juga nih Pak dengan sejarah gitu ya kan. Seperti kata Bapak Soekarno, Anda ingin menguasai suatu negara maka kuasai sejarah dan bahasa. Iya, betul sekali. Oke Pak, berarti yang Bapak ambil area pengembangannya itu ada dua ya Pak ya, area pengembangan pengetahuan dan aspek dari keterampilan ya. Oke Pak, di sini saya tanya lagi ya Pak ya, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa Bu, ditanya-tanya. Rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dan Bapak kembangkan di kelas nanti apa ya? Area pengembangannya ya Bu ya? Iya, mulai dia gini Pak, misal mulai dari model, strategi, dan juga metode. Oke. Untuk strategi dulu ya Bu. Boleh Pak. Jadi strategi yang ingin saya terapkan di sini adalah yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Iya. Kenapa saya memilih pembelajaran berdiferensiasi? Karena saya dari kelas 10 kemarin sudah melakukan yang namanya diferensiasi, mengobservasi gaya belajar peserta didik saya. Tujuannya apa Bu? Tujuannya agar materi saya ini tersampaikan secara gampang, secara sempurna kepada anak-anak didik kita sesuai dengan gaya belajar dan minat mereka, Bu. Jadi itu tadi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya satukan juga, saya integrasikan juga dengan pembelajaran sosial emosional, Bu. Jadi walaupun mereka melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tapi di situ saya juga memasukkan pembelajaran sosial emosional sehingga anak-anak kita ini nanti kedepannya itu memiliki tidak hanya keterampilan secara pengetahuan, tapi juga mereka memiliki kecakapan secara sosial dan juga secara emosional. Jadi itu strategi yang akan saya terapkan. Kemudian untuk model pembelajarannya itu saya akan menerapkan model pembelajarannya itu problem based learning. Kenapa saya terapkan model problem based learning? Karena menurut saya dengan model pembelajaran problem based learning itu siswa akan mencari dan membangun sendiri pengetahuannya
yang mana tujuannya untuk mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Jadi itu tadi problem based learning, itu untuk model. Sedangkan metodenya itu saya akan memakai metode diskusi dan tanya jawab. Jadi dari tadi dia pembelajaran berdiferensiasi, itu strateginya, dan di situ sudah saya kelompok-kelompokkan sesuai kemampuan, minat, dan gaya belajar. Kemudian dari kelompok-kelompok tersebut model yang saya gunakan itu adalah problem based learning, dan metode dari masalah yang ingin saya sampaikan di problem based learning tadi adalah metodenya itu diskusi dan tanya jawab. Saya rasa itu merupakan kombinasi yang paling ideal menurut saya. Oh iya lah Pak, karena kan memang sekolah kita ini kan sekolah penggerak ya Pak ya. Iya, betul. Jadi model pembelajaran yang dianjurkan bukan berarti itu aja, banyak model ya Pak Iya. ya. Berarti Bapak pilih ini memang sudah menjadi terbiasa di kurikulum Merdeka ya Pak Iya, ya. betul Kalau sekali. modelnya itu Bapak mengambil problem based learning ya Pak ya, PBL yang PBL, ya. biasa kita buat ini. Ini karena memang pun problem itu kan harus ada pencapaiannya ya Pak, Iya. penyelesaiannya. Kemudian strategi, berarti strategi yang Bapak ambil itu berdiferensi berdasarkan kesiapan siswa, diintegrasikan berdasarkan sosial dan emosional anak. Sosial ya, dan Pak, ya. emosional anak. Pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan lah ya Pak ya. Iya, Keterampilan anak-anak itu tadi. Oh, bagus ini Pak. Kemudian metodenya berarti Bapak mengambil diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok. Berarti ya tadi ya Pak ya, karena pun kita nggak bisa paksa ya di zaman sekarang ini ya, pendidikan atau pengetahuan anak sesuai dengan zaman dan kodratnya ya, kita harus ya mengikuti ya Pak ya, yang Betul. seperti yang Bapak bilang tadi di area pengembangan, yaitu tadi generasi Z, Gen ya, Gen Z. ya. Ya, itu tadi. Kemudian Pak, boleh saya tahu Pak media pembelajaran yang Bapak gunakan nanti Pak, boleh Pak? Oke, untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti Bu, yang pertama itu saya akan menggunakan alat peraga berupa Infocus, dan nanti materi itu akan saya tampilkan. Yang pertama itu alat peraganya Infocus, Ya. kemudian laptop, kemudian di situ ada video Ya. pembelajaran, dan materi yang akan saya tampilkan nanti itu merupakan materi pembelajaran yang dalam video pembelajaran tadi itu Bu. Jadi nanti di video pembelajaran tersebut siswa akan mengamati, siswa akan melihat bagaimana sih jalannya proses pembelajaran tersebut Bu. Jadi setelah mereka mengamati video pembelajaran, kemudian nanti hasil videonya tersebut akan kita jadikan acuan bagi mereka untuk melakukan diskusi dalam memecahkan persoalan-persoalan yang akan saya berikan nanti ke depannya. Oh, jadi mereka harus memecahkan satu problem lah ya Pak. Iya, ya, betul Bu. persoalannya. Problem, mereka harus dilatih untuk memecahkan problem pembelajaran. Mampu lah ya Pak. Mampu. Ya, harus, oh ya Pak ya, harus mampu menyelesaikan problem pembelajaran yang Bapak sediakan ya. Iya, betul. Oh, ya syukur kita nih Pak, di sekolah kita pun memang sudah media pembelajarannya pun sudah melengkapi ya Pak ya. Iya. Sekolah kita ini. Oke Pak, boleh saya tahu nih kapan lah waktu yang tepat, waktu kegiatan yang akan Bapak laksanakan ini? Kalau untuk waktunya Bu ya, Iya. kita bisa melaksanakannya itu besok di kelas 10.2 hari Selasa Bu ya. Selasa besok ya, berarti tanggal Besok. 20 Januari 2024 ya Iya, Pak ya. betul. Di kelas 10 10.2. itu jam berapa? Itu di les pertama nanti. Oh, les pertama, berarti masih bugar-bugar nih Iya. anak-anak. Biasanya les pertama itu anak-anak di situ semangat itu. Semangat. Iya. Semangat, saya yakin itu Pak. Oke Pak, inilah ya kan Pak, saya kan mau ngasih tahu nih sama Bapak. Ini kan Bapak kasih tahu lah semua tujuan, ada pengembangan, kan, metode, model dan waktu ya. Jadi saya nanti akan mendampingi Bapak gitu. Iya. Untuk menjadi seorang observer dan Bapak diobservasi atau supervisi ya Pak ya di kelas yang Bapak tuju tadi 10.2 tuh hari Selasa 30 Januari 2024 ya. Semoga Bapak
inilah siap gitu ya kan, harus siap ya Harus Pak? siap, Bu. Harus. Iya, harus siap. Oke Pak, dari percakapan yang tadi kita lakukan ya Pak ya, apa sih yang Bapak dapatkan? Oke, baiklah Bu. Jadi dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan banyak sekali manfaat ya Bu ya. Salah satunya Ibu kembali mengingatkan saya tentang bagaimana tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian Ibu juga mengingatkan saya tentang area pengembangan yang ingin saya kembangkan, dan juga Ibu juga mengingatkan saya tadi tentang strategi saya, model pembelajaran saya, juga metode pembelajaran saya. Yang mana dalam pengingat itu akan membuat saya untuk lebih mempersiapkan diri lagi agar nanti ketika tampil dalam melaksanakan proses pembelajaran, saya juga lebih siap. Ya, seperti itu. Oke Pak, di sini kan kita melakukan praobservasi ya Pak Iya. ya. Insya Allah hari Selasa nanti kita melakukan observasi, dan setelahnya saya juga akan melakukan pasca observasi ya Pak ya. Terima kasih Pak Yudis. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, anak-anak, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Oke, sekarang Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Sekretaris, siapa yang kita hadir hari ini? Ada Al-Fayed, Akan Faras, Farania Putri, Muhammad Haikal, Jinda, Rafa Holik, Iva, Nabila Ardini, Nursa Adam, Rahma, dan Bella Safira. Bella Safira ya. Oke. Itu keterangannya apa? Ada yang absen dan Absen dan izin ya. izin saja. Ya, kita doakan semoga teman-teman kita yang berhalangan hari ini, jika mereka ada urusan dipermudah urusannya, dan jika mereka sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, baiklah anak-anak. Jadi sebelum memulai pembelajaran ini, coba kalian perhatikan dulu. Siapkan posisi kalian. Siapkan kira-kira. Sudah ya, sudah rapi semua. Oke, kalau sudah rapi semua, sekarang siapa di sini yang pernah main-main ke Candi Borobudur? Dekat dengan candi. Ada juga. Atau siapa di sini yang tahu arti Sabukan? Tahu kan? Dan India itu merupakan wilayah tempat dimulainya agama Hindu dan Buddha. Nah, jadi sesuai dengan materi kita kemarin kita telah membahas mempelajari tentang masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara itu ternyata dibawa oleh orang-orang India. Kemarin Bapak sudah membagi kalian dalam kelompok-kelompok yang mana kelompok-kelompok tersebut sudah Bapak. Sekarang kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Dan sekarang sesuai dengan materi kita hari ini adalah Hindu Buddha di Nusantara. Itu Bapak minta kelompok berapa kemarin yang bakal maju presentasi? Kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2 silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Kami dari kelompok 2. Di sini saya Nabil dan teman saya Daniel, Sandi, dan juga Nabil Setiawan. Jadi kami ingin mempresentasikan apa yang telah kami pelajari minggu lalu, yaitu judulnya 5 teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia ini melalui jalur perdagangan agama Hindu dan Buddha mulai hadir di Indonesia. Para pedagang tersebut mengajarkan agama Hindu dan Buddha. Teori yang cukup terkenal
dalam menjelaskan masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Yang pertama itu adalah teori ksatria. Teori ksatria ini menurut agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum militer atau prajurit dan bangsawan yang saat itu memegang kekuasaan di wilayah India. Teori ksatria dikemukakan oleh C.C. Beck, Mukherjee, dan J.L. Moyes. Teori ini menyatakan agama Hindu dan Buddha dibawa oleh kaum ksatria ialah teori Waisya. Teori ini menyatakan kalau agama Hindu dan Buddha dibawa oleh para pedagang India ke Indonesia. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India. Teori yang berpendapat bahwa agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Teori ketiga itu ada teori Brahmana. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu Buddha dibawa oleh kaum Brahmana dengan dua cara, yaitu kaum Brahmana dari India diundang raja-raja Indonesia dan kaum Brahmana datang dari India bersama para pedagang ke Nusantara. Keempat yaitu teori arus balik. Teori yang dikemukakan oleh FTX Watch menyatakan bahwa agama Hindu Buddha dibawa oleh Indonesia yang pergi belajar ke India, dan ketika kembali dari India mereka menyebarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia. Teori yang kelima, teori sudra. Teori sudra dikemukakan oleh Von Haber. Teori ini menjelaskan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum sudra atau Buddha yang bermigrasi ke wilayah Indonesia. Dari kelima teori tersebut sudah jelas dari presentasi kami, kita menuju ke sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, Ya, silakan yang ingin ditanyakan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mas Akbar dari kelompok 4 ingin bertanya, siapa sih yang pertama kali mengenalkan agama Hindu Buddha di Indonesia? ya silakan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, di mana munculnya Hindu Buddha di Indonesia? Pak Haji. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Haji. Pertama kalinya Maharesi Agasya yang di Jawa terkenal dengan sebutan Batara Guru atau Dwipayana, dan juga para musafir dari Tiongkok, yakni musafir Buddha Pahilen. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari kita. Jadi, masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia secara pasti belum diketahui. Tapi pada tahun 400 Masehi dipastikan agama Hindu Buddha telah berkembang di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penemuan prasasti pada Yupa di Kalimantan Timur. Apakah sudah jelas bagi yang bertanya? Baiklah, mungkin karena sudah jelas, saya akhiri presentasi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 2. Ya, bagus sekali ya. Tadi kelompok 2 telah memaparkan hasil presentasinya. Dan itu tadi luar biasa. Dan pertanyaan-pertanyaan juga tadi bagian pertanyaan itu juga luar biasa. Karena pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan membangun. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut tadi yang saya tangkap yang pertama adalah kenapa atau siapa yang menyebarkan agama Hindu Buddha ke Nusantara kan? Jadi agama Hindu Buddha ke Nusantara itu menyebar ada 5 teori: Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan arus balik. Jadi Brahmana tadi adalah teori yang disebutkan bahwa penyebar Hindu Buddha itu adalah kaum Brahmana atau kaum pendeta. Sedangkan Ksatria itu Hindu Buddha disebabkan oleh para prajurit-prajurit yang datang berperang ke Nusantara. Kemudian ada Waisya, itu Hindu Buddha disebabkan oleh para pedagang. Dan yang keempat itu ada teori Sudra, Hindu Buddha disebabkan oleh para budak yang diperjualbelikan.
Dan yang terakhir adalah teori arus balik. Mungkin dalam kelima teori ini, itu yang paling kuat adalah teori Waisak dan teori Brahmana. Kenapa Waisak? Karena di mana-mana semua penyebaran itu dilakukan dengan cara interaksi. Bukan hanya interaksi yang terjadi saat kita berada di dalam pasar, tapi di situ juga pertukaran informasi, pertukaran budaya, bahkan pertukaran apa? Pertukaran pengetahuan. Semua terjadi di pasar, semua terjadi di tempat-tempat perdagangan. Coba kita lihat, dari mana kalian bisa menyukai K-pop atau drama-drama Korea? Kalau nggak dari perdagangan. Apa yang mereka perdagangkan? Film, musik, ya kan? Sehingga kalian menggemari K-pop, kemudian direspon oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mengeluarkan yang segala sesuatunya itu yang berkaitan dengan Korea. Salah satunya Indomie mengeluarkan Indomie rasa Korea kan ada kan? Itu tadi dengan cara perdagangan tadi. Tapi apakah Hindu-Buddha dicebarkan oleh kaum pedagang? Itu juga masih diperdebatkan oleh para ahli. Dan teori yang paling kuat adalah teori Brahmana. Kenapa saya bilang teori Brahmana? Karena agama Hindu, agama Buddha hanya dipahami oleh kaum Brahmana. Yang bisa menyebarkan agama Hindu dan agama Buddha hanya kaum Brahmana. Itu teori yang paling kuat. Bukan kaum pedagang. Karena di situ masuknya budaya India ke Nusantara. Kita mulai mengadopsi banyak budaya India yang kemudian kita serap menjadi budaya kita. Salah satunya agamanya tadi Hindu-Buddha, kemudian kisah-kisah Ayana dan Cinta, itu kan merupakan sastra dari India. Termasuk juga kosakata. Kosakata itu juga kita serap. Bukan hanya kosakata, bahkan kita memakai nama-nama yang berasal dari India. Budi, Susi, Angga, Erlangga, Sinta, Akal, itu kan dari India semua. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, jadi untuk minggu depan itu silakan maju kelompok 3. Nah, sebelum kita akhiri, coba saya minta satu orang untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Satu orang aja. Widya, silakan. Bagaimana cara Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dan apa saja jalur-jalurnya itu yang masuk ke Indonesia, Pak. Sama saya juga ingin tahu sejarah tentang agama Hindu dan Buddha. Ya, untuk pembelajaran kita hari ini di rumah jangan lupa kalian ulang-ulang lagi pembelajaran, kalian kerjakan tugas KKS yang nanti akan saya kirimkan ke Google Form, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Demikian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan di sini saya akan melakukan wawancara pasca observasi kepada teman sejawat saya yang telah saya observasi di SMA Muhammadiyah 1, yaitu Bapak Muhammad Yudis Febriansyah. Selamat siang, Pak. Baik, Pak, di sini kita mulai saja ya. Saya akan beberapa hal. Mau saya tanya setelah saya mengobservasi Bapak di dalam kelas malam. Boleh, Bu. Boleh, Pak ya. Oke, Pak. Setelah saya observasi semalam ya, Pak ya, itu menurut Bapak ya, itu berjalan lancar tidak observasi semalam itu cara Bapak di kelas belajar? Untuk cara saya di kelas, Bu ya. Iya. Kalau menurut pendapat saya, Bu, semalam itu di kelas memang berjalan lancar. Tidak ada walaupun bukan dalam artian lancar 100%. Pasti kendala itu pasti ada, karena apapun yang kita persiapkan itu, tapi ketika di lapangan itu kendala atau hal-hal yang di luar dugaan kita itu pasti ada. Tapi secara garis besar ya
lancar sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan, walaupun ada beberapa sedikit kendala. Berarti menurut versi Bapak itu berjalan dengan lancar. Berjalan lancar. Boleh tahu Bapak sejauh mana yang telah dilakukan area pengembangan pembelajaran yang Bapak gunakan sebelum? Kalau untuk area pengembangan yang sudah saya lakukan di situ saya sudah melakukan pengembangan yaitu dengan cara membagi-bagi siswa ke dalam gaya belajar sesuai dengan gaya belajar. Karena di situ saya menerapkan pembelajaran diferensiasi sehingga siswa itu saya bagi menjadi auditori, kinestetik, dan juga visual dalam satu kelompok itu. Jadi pengembangan yang saya lakukan di tiap-tiap kelompok itu mereka sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, itu area pengembangan gaya belajar itu yang kemarin saya kedepankan dengan cara berdiskusi juga penugasan kelompok seperti itu. Kalau begitu dengan area pengembangan yang Bapak ambil itu ada kinestetik, video dan visual itu berjalan berarti di dalam kelas ini. Dengan cara Bapak mendiferensiasikan. Kalau saya lihat berjalan gitu ya, dengan setelah saya mendiferensiasikan ke semuanya itu berjalan dengan karena saya di situ memberikan penugasan itu berbeda-beda Bu, sesuai dengan gaya belajar dan minat masing-masing siswa yang sudah saya lakukan observasi sebelumnya Bu. Jadi alhamdulillah Bu, mereka semua bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan pembelajaran itu juga sesuai dengan gaya belajar mereka. Kalau menurut saya dibuktikan dengan mampunya mereka mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir proses pembelajaran. Boleh saya tahu Pak, adakah di situ Bapak merasakan kendala atau kekurangan selama pembelajaran? Kalau kendala pasti ada Bu ya, terutama ketika kita melakukan kerja kelompok, diskusi kelompok, itu ada beberapa siswa yang memang sudah memiliki kemampuan dasar atau pengetahuan dasar, itu dia lebih aktif dan lebih menonjol daripada teman-teman. Tapi ada juga siswa yang memang dia tidak memiliki kemampuan dasar sehingga dia tidak begitu aktif di kelompok, dia tidak begitu menonjol, sehingga saya kurang tahu apakah dia bisa terserap materi seperti teman-temannya atau tidak. Karena anaknya ini karena tidak aktif, dia merasa malu sehingga dia menjadi kaku dalam kelompok itu. Dia tidak berperan, dia tidak bersuara. Mesti ditunjuk, mesti dibimbing, tidak mau inisiatif sendiri. Itu yang saya rasa yang menjadi kendala dalam pembelajaran kemarin. Berarti kendalanya hanya itu saja. Berarti bisa dong Pak Bapak menggunakan area pengembangan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar gitu ya Pak ya. Bisa Bapak kembangkan lagi si anak itu tadi agar bisa mengutamakan bagaimana sih cara berapresiasi sama mereka ekspresi gitu ya Pak ya. Berarti kalau dari cara kendala itu tadi ada dong gaya belajar yang khusus untuk mereka akan Bapak kembangkan? Iya, kalau untuk gaya belajar yang akan saya kembangkan tetap Bu, dengan cara berdiferensiasi tadi. Mungkin bagi anak-anak yang tadi masih memiliki kemampuan yang di bawah rata-rata, belum bisa mengikuti teman-temannya, itu akan saya pisahkan lagi kelompok itu. Dan saya akan memberikan pelajaran-pelajaran tambahan untuk dia bisa belajar teman-temannya dan sesuai dengan minat dan gaya belajar dia. Berarti Pak gini ya, untuk kelas-kelas lain akankah Bapak menggunakan area pengembangan gaya belajar tersebut Pak? Iya pasti Bu. Saya akan melakukan ini di kelas-kelas lain juga, di mana pengembangan gaya belajar ini juga nanti akan saya terapkan juga di kelas-kelas lain di semua kelas yang mata pelajarannya saya mampu. Kira-kira kapan ya Pak bisa Bapak laksanakan gaya pembelajaran yang sudah Bapak rancangkan? Pastinya secepatnya. Pastinya secepatnya akan saya lakukan lagi, akan saya kembangkan lagi gaya pembelajaran saya. Saya akan saya akan mencari referensi dari internet, juga diskusi dengan guru-guru rekan-rekan dari senior, dan juga saya akan mengikuti kelas-kelas online. Jadi sehingga itu akan memantapkan saya dan dengan secepat mungkin akan saya susun semua materi. Oh mantap begitu ya Pak. Berarti dia sudah pikir sama Bapak baru terakumulasi ya akan Bapak lakukan. Ya benar Baik sekali. Pak, semoga
baik, dan saya juga Pak selalu ada untuk membantu sebagai rekan sejawat. Apapun hal itu, kekurangan ataupun kita diskusi bareng, saya bersedia Pak. Kalaupun ada hal yang bisa kita laksanakan secara bersama untuk mencapai tujuan pembelajaran di dalam kelas, saya insya Allah siap dan selalu siap. Itu pun kalau Bapak bersedia. Iya, pasti Bu. Saya juga bersedia karena sebagai guru kita kan harus banyak berdiskusi Bu. Kita harus bekerja sama karena dunia pendidikan ini dia tuh pengembangannya itu sangat luar biasa tinggi dan sangat luar biasa cepat. Sehingga dibutuhkan kerjasama, masukan dari rekan sejawat. Dan saya sangat berterima kasih kalau guru juga bersedia. Saya dengan senang hati pasti akan lebih semangat lagi Bu dalam mengajar. Oke Pak, mungkin ini awal dari kolaborasi kita ke depannya ya Pak ya. Kita akan mengajak rekan sejawat kita yang lain. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Bersedia saya observasi pembelajaran Bapak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Demikianlah observasi saya terhadap Bapak Muhammad Yudis Febriansyah dengan mata pelajaran sejarah dan di dalam kelas 10 10-2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.